Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya azakumullah. Salah satu etika yang hilang dalam Islam hari ini masalah persahabatan. Persahabatan dalam Islam suatu hal yang sangat prinsip, karena dia menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah manhaj, dan juga menyangkut masalah muamalah. Menyangkut masalah akidah, umpamanya salah satu kewajiban yang kita imani adalah memuliakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya wajib bagi kita memuliakan mereka. Ketika Allah dan Rasulnya memuliakan mereka, kita pun wajib memuliakan mereka. Tentu ada bahasan khusus tentang bagaimana cara memuliakan sahabat Nabi. Demikian persahabatan masuk dalam bab akidah. Dilarang kita bersahabat dekat dengan orang kafir, haram hukumnya. Sekedar kenal dengan orang kafir, sekedar muamalah bisnis dengan kafir, boleh-boleh saja. Tapi menjadikan kafir teman dekat, tempat kita curhat dan tempat kita minta sesuatu dari mereka seperti pendapat, seperti saran, ini hukumnya haram. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, jangan kalian jadikan bitonah, teman dekat yang bukan seakidah dengan kalian. Jangan kalian jadikan teman dekat kalian adalah kafir. Mereka senantiasa membuat makar kepada kalian. Waddu ma'anittum. Dan mereka senang kalau menyusahkan kalian. Ini sifat kafir yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Artinya ada batasan di mana kita berinteraksi, ta'amul dengan kafir. Hubungan baik, iya, sebagaimana di masa Nabi SAW. Nabi bisnis dengan kafir, bahkan dengan Yahudi sekalipun. Sampai di akhir hayat Nabi menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Bahkan Yahudi ngundang Nabi untuk makan, Nabi terima undangan makan Yahudi yang ternyata itu ada racun. Jadi masalah racun-meracun bukan hanya Jessica saja. Nabi pun jadi korban, sehingga sebagian sahabat ikut mati pada waktu itu. Sehingga pelakunya pun dirajab, dikisos karena membunuh para sahabat. Dan racun itulah yang membuat Rasul kemudian meninggal dunia. Peristiwanya terjadi setelah perang Khaybar. Jadi racun yang bersarang di tubuh Nabi itu yang membuat Rasul akhirnya meninggal dunia. Karena di akhir hayat beliau mengatakan, saya rasakan racun Yahudi itu pengaruhnya hari itu. Nah, ini contoh kafir seandainya baik, tapi kebaikannya ada sesuatu di baliknya. Tidak ikhlas dia. Untuk itulah jangan kita bersahabat kepada kafir. Dan ini kita berkali-kali tertipu, terjebak, menganggap kafir itu dermawan, kafir itu baik, kafir itu tegas, kafir itu nggak bisa disuap. Bohong. Yang mengajarkan semua kejahatan ya kafir. Yang ngajarkan suap kafir. Kaum muslimin nggak kenal suap. Yang ngajarkan korupsi kafir. Kaum muslimin nggak kenal korupsi. Yang ngajarkan narkoba, judi, semuanya kafir.
Jadi cepat atau lambat kafir itu senantiasa membuat makar. Waddu ma'anittum, dan dia senang agar menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah tampak permusuhan di mulut-mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka, permusuhannya lebih besar lagi. Sehingga dalam bab persahabatan, bab akidah, haram kita bersahabat dengan orang kafir, apalagi sampai ngumpulin KTP segala. Ya, mending jadi teman ustadz lah gitu. Nah, ini contoh kafir senantiasa menanam dendam, apalagi sejak selesainya perang dingin antara barat dengan timur 90-an, maka Islam menjadi target musuh bersama. Berbagai macam dihembuskan. Ketika Amerika selesai perang dingin, maka sayang senjatanya nggak dijual. Akhirnya mereka bikin musuh imajinasi. Ini buka wawasan ya, nggak apa-apa, sedikit-sedikit biar tahu, biar nggak bego-bego banget gitu. Ketika presiden dari mulai George Bush mulai ada isu namanya Taliban. Semua kejahatan itu Taliban. Jadi namanya Taliban, musuh imajinasi. Semua kejahatan, semua gerakan makar sumbernya Taliban. Setelah George Bush lengser, muncul Bill Clinton. Bill Clinton mengatakan musuh kita hari ini adalah Al-Qaeda. Ciptakan namanya Al-Qaeda. Padahal tujuannya merangi umat Islam. Lewat perang namanya Al-Qaeda. Semua kejahatan itu seolah-olah pelakunya Al-Qaeda. Kemudian ganti lagi George W. Bush, anaknya George Bush. Ini lebih resek lagi. Ya, kemudian dia bikin musuh imajinasi namanya Jamaah Islamiyah. Gitu, bentuklah. Setiap ganti presiden Amerika pasti ada musuh bersama dibikin. Kemudian setelah itu si hitam nih, Barack Obama, gitu. Dia bikin namanya ISIS. Ya, dulu nggak pernah ada, sekarang ada ISIS, musuh bersama. Sebenarnya yang ditarget adalah secara umum kaum muslimin, tapi butuh ada sasaran tembok, gitu, untuk apa namanya pantulan saja, batu loncatan ISIS sampai Kerawang heboh, pasang spanduk memerangi ISIS. ISIS ngapain ke Kerawang? Gitu. Apalagi Kerawang Utara, ISIS sebelah mana tuh? Gitu. Ya, tahu sendiri Kerawang Utara, jangan ke sana ya. Gitu. Sampai ke Subang, Indramayu tuh pusing kepala tuh. Gitu. Karena saya ngajar sana. Gitu. Habis pulang ceramah, sini Ustadz nih banyak mangkal nih ntar malam nih. Gitu. Allahu Akbar. Jadi kita terjebak. Itu perang luar biasa, diciptakan. Barat kafir tetap kafir, abadan. Ya. Jadi bukan berarti kita belajar sunnah tidak benci kafir, tetap makar. Harus tahu. Nah nanti kalau si hitam ganti, ya, nanti akan ada lagi musuh bersama, ciptakan lagi oleh mereka, dan seterusnya. Berapa banyak makar-makar di dunia Islam itu bikinan mereka. Termasuk makar yang ada di negeri kita yang belum lama terjadi, kita rayakan ini, ya, peristiwa yang tengah malam itu, penculikan itu, gitu. Konon dibikin dan untuk membayarnya pakai pre-vote, gitu. Nah, kafir tetap kafir, senantiasa buat makar. Jangan percaya dengan kafir. Sekedar teman, sekedar kenal, bisnis boleh.
Jadi boikot produk kafir juga nggak tepat, karena semuanya produk kafir, nggak bisa kita. Ya, jangan beli McD punya kafir Yahudi, jangan beli KFC. Nggak. Emang kita nggak beli kok, mahal, iya nggak? Emang kita nggak usah. Jadi nggak tepat juga kalau diharamkan. Kalau mau beli kaum muslimin, tapi tidak diharamkan beli sama produk kafir, sah-sah saja. Kemudian persahabatan masuk kategori manhaj. Bahwa manhaj ini seorang itu di atas sunnah atau tidak tergantung kepada siapa dia berteman. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila ma yukhalil." Seorang agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Maka lihatlah seorang di antara kalian kepada siapa dia berteman. Kalau ahlu sunnah, dia teman dengan ahlu sunnah. Kalau ahlul fitnah, dia berteman dengan ahlul fitnah juga. Jadi teman ini mempengaruhi identitas agama kita. Orang yang belajar tauhid akan berteman dengan muwahhidin. Orang-orang yang senang berbuat syirik, maka temannya juga kaum musyrikin. Sehingga dulu ulama ketika melihat seseorang, kemana arah dia tempat duduknya. Di Baghdad namanya, di masjid-masjid besar, masjid-masjid jami, itu banyak halakoh-halakoh, pengajian-pengajian. Ada pengajian hadis, ini pengajian para ulama. Ada pengajian Sohibur Ra'i, Ahlul Ra'i, ini kaum Mu'tazilah. Nah, kemana orang itu melangkah? Kalau dia duduk di majelis ahlu sunnah, maka dia adalah ahlu sunnah. Kalau duduk di majelis fitnah, maka dia adalah ahlul fitnah. Tempat duduk mempengaruhi identitas kita. Ini manhaj. Untuk itulah jamaah sekalian, tempat duduk kita ini, majelis ini mempengaruhi identitas kita. Ini contoh bahwasanya teman mempengaruhi cara agama. Sehingga ada orang terkenal sunnah, gara-gara salah bergaul dia akhirnya menyimpang. Dan sebaliknya orang yang menyimpang ketika bergaul dengan ahlu sunnah, dia akan kembali mengikuti sunnah. Jadi bahagialah kalau kita duduk di majelis-majelis sunnah, gitu. Mempengaruhi cara berpikir kita. Tapi kalau kita duduknya di Ciputat, maka pikiran kita pun gayanya gaya Ciputat juga. Berani nolak Quran, berani nolak sunnah. Kenapa? Karena kumpul di Ciputat, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, persahabatan masuk dalam bab muamalah, adab, etika. Sehingga persahabatan itu membuat kita baik, membuat kita maksiat, itu tergantung sahabat. Dalam hadis terkenal, Nabi memberikan perumpamaan persahabatan itu seperti tukang minyak wangi. Persahabatan dengan orang yang baik seperti bersahabat dengan tukang minyak wangi. Ada 3 keuntungannya. Pertama, dapat harumnya. Kalau kita lewat counter minyak wangi kan, harum, gitu. Ya kalau kita umpamanya lagi senggang, ya di tengah keramaian, itu ke counter parfum, dapat harumnya. Yang kedua, paling tidak bisa dapat testernya, ya kan? Sohibul tester, tes dong mbak, gitu. Lewat, tes lagi dong mbak, gitu. Ya, sohibul gratisan ya kan? Ini namanya. Itu manfaat kita teman yang baik. Dan yang ketiga, bisa kita beli. Bagi laki-laki beli minyak wangi sunnah. Jadi kalau antum beli minyak wangi, pakai yang mahal, yang bagus, yang disemprot, bukan yang ada rollnya. Yang ada rollnya itu murah meriah. Harumnya pasti cium doang, gitu. Sunnah bagi laki-laki. Bagi perempuan terlarang keluar rumah pakai parfum. Banyak sekali larangannya. Bahkan kalau datang ke masjid suruh mandi, kata Nabi SAW, sampai baunya itu hilang. Adapun bagi laki-laki itu sunnah. Sesuatu yang sunnah kalau kita belanja dapat pahala.
Jangan pelit, beli yang mahal, cerot, bagus. Jangan ke masjid bau matahari, ya enggak? Bau asap, ya enggak? Mending asap sate, asap knalpot, gitu. Nah ini jamaah sekalian sunnah, iya kan? Justru perempuan harum-harum, perempuan beli parfumnya mahal, ya. Baunya di sini orangnya udah di Bogor masih wangi, gitu. Perempuan itu. Nah, berteman dengan orang yang baik dapat bagusnya. Kayak kita di masjid ini, walaupun di masjid tidur, pas pengajian tidur, nyender, kemudian tidur, itu dapat bagusnya. Ketika istri nanya, nak, bapakmu mana? Ngaji bu di masjid tuh. Gitu. Kata istrinya, alhamdulillah, bapakmu soleh juga nak. Padahal dia tidur. Pertama doang dia ngaji, ustadznya gede ya, lama-lama kecil. Yes. Makanya yang nyender itu patut dicurigai. Nah ini contoh, berteman dengan orang yang buruk kata Nabi seperti berteman dengan tukang las, dapat baunya atau dapat apinya, percikan apinya. Kalau teman kita ahli maksiat, maka kita kena kecipratan jeleknya. Enggak kok Ustadz, kita cuma enggak masang, cuma lihat doang. Ya namanya pergaulan Ustadz, masa kita di rumah aja supaya kenal? Enggak boleh. Ketika ada pelaku maksiat, enggak boleh kita duduk di situ, dosa. Awalnya memang cuma sekedar pertemanan, lama-lama tergoda juga. Ayo pak, pasang pak, mana tahu dapat lumayan buat umroh. Goyang juga kan, benar. Umroh pakai judi ya enggak, haram hukumnya. Nah ini contoh ya, paling tidak kalau digerebek ya, digerebek oleh polisi, diangkut gak? Diangkut, jadi saksi ya. Begitu ditanya polisi, bapak ngapain? Saya cuma nonton pak. Emang judi ditonton pak? Salah, ini pergaulan. Jamaah sekalian, kita lihat umpamanya anak-anak kita, mereka kena narkoba, pergaulan bebas, jadi geng motor. Kenapa? Pergaulan. Mereka jadi soleh, jadi baik, jadi taat, gara-gara pergaulan. Pergaulan menentukan jati diri seseorang. Jangan remehkan sebuah persahabatan, itu pengaruh jamaah sekalian. Kembali bahasan kita. Sebelum kita lanjut, persahabatan itu terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama, persahabatan terjadi karena faktor ta'aruf, kenalan. Kita kenalan di jalan, di kendaraan, di bus, angkutan umum, jadilah persahabatan. Bahkan zaman sekarang persahabatan terjadi karena kenalan di media sosial. Gitu. Ya, Facebook ya Pak ya, Facebook, apalagi? WA ya, WA. Kenalan jadi sahabat. Yang kedua, persahabatan terjadi karena faktor tarikh, latar belakang background yang sama. Sama-sama dari kampung. Orang mana Pak? Orang Garut. Wah sama, saya juga Garut. Jadi akrab. Ketemu lagi temannya, ini juga Garut nih Pak. Orang mana Pak? Orang Manado. Saya juga Manado Pak. Ketemu, akhirnya jadi persahabatan karena mempunyai latar belakang suku yang sama, wilayah yang sama. Kalau orang kita namanya apa? Kalau yang dari daerah itu perkumpulan apa namanya? Paguyuban ya, paguyuban. Yang ketiga, persahabatan terjadi karena faktor amal, pekerjaan, profesi. Sama-sama tukang herbal, ya, asosiasi pedagang herbal.
gitu. Sama gitu. Karena dia profesinya sama, pekerjaannya sama gitu. Sama. Buruh, ya kan? Buruh ada kan namanya, apa namanya? Serikat ya? Serikat buruh gitu. Pakai jaket tulisannya Solidarity Forever. Wih. Ngerti lo baca? Pakai bahasa Inggris ya. Solidarity Forever. Jadi karena sama-sama senasib. Jadi buruh. Yang keempat, persahabatan terjadi karena faktor ahamiyah. Visi dan misi yang sama. Sebagai guru, sebagai dai, sebagai pemimpin, itu ketemu di medan dakwah umpamanya. Kalau dai di medan dakwah, ketemu satu visi, satu misi, kumpul para dai, saling bagi pengalaman, bagi ilmu. Ini jadi bersahabat karena visi misinya sama. Pejuang di medan jihad dari berbagai negara seperti yang terjadi di Suriah, mujahidin dari berbagai negara ketemu karena visi dan misi yang sama gitu. Pelajar ya, dia belajar agama di universitas di Madinah umpamanya, ada yang dari berbagai negara, itu biasanya terjadi persahabatan karena satu visi dan misi yang sama. Kemudian yang kelima, persahabatan terjadi karena faktor varihan, hobi yang sama. Umpamanya sama-sama pemain golf. Ada main golf sini? Enggak ada. Biasanya orang kaya. Iya, kalau kita main golok, bukan golok. Ya, kalau orang susah golok, singgung dikit bawa golok. Iya. Kalau yang kalau motor itu namanya apa tuh yang suka rame-rame rombongan namanya? Touring. Itu komunitas, biker. Hobi touring jadi persahabatan. Biasanya juga jenis kendaraan yang sama ya Kak, jadi komunitas, namanya komunitas ya, komunitas Vespa gitu. Dulu saya pakai Vespa itu kalau mogok di jalan yang bantuin Vespa juga. Kuat solidaritas. Saya punya Kijang Doyok, Kijang kotak tahun 83. Itu kalau ketemu sama-sama kotak 83 kasih klakson tintin. Satu tobakot. Satu angkatan. Iya. Pernah mogok di Pulau Gadung, itu yang bantuin Doyok juga. Cuman nungguinnya lama ya kan. Ketemu Doyok nih, berhenti. Kenapa Pak? Ini ada yang rusak, dibantuin. Ini namanya karena faktor hobi yang sama. Terjadilah umpamanya. Yang keenam, persahabatan terjadi karena faktor udwanan, kebencian. Ini namanya musuh dalam selimut. Ya, pura-pura bersahabat tapi menikam dari belakang. Itu banyak terjadi. Al-Quran menyebutkan dengan nama munafikun. Kaum munafikin ini pura-pura bersahabat dengan Nabi, ternyata menikam dari dalam. Dan sekarang munafik ini lebih banyak, lebih terang-terangan, aksar, azhar, lebih banyak dan lebih terang-terangan kaum munafikin. Di masa Nabi, munafikin itu menyembunyikan kemunafikannya. Mereka sholat berjamaah, mereka ikut jihad, tapi bikin masalah di tengah jalan. Adapun munafikin sekarang terang-terangan menghina Islam, menghina kaum muslimin, mencela syariat Islam, mencela kaum muslimin, terang-terangan munafikin. Jadi persahabatan yang keenam terjadi karena faktor udwanan, permusuhan. Dia masuk ke barisan kaum muslimin, bikin makar dari dalam. Hati-hati. Jadi pada zaman kita ini zaman fitnah, jangan polos-polos banget. Pura-pura masuk Islam ternyata misionaris. Banyak sekarang. Belum lama kebongkar. Pura-pura mu'alaf, menipu orang dan seterusnya. Padahal dia memang misionaris. Ini namanya musang berbulu domba. Gitu. Musuh dalam selimut. Cabai dalam tahu. Ya kan? Cabai dalam tahu.
duri dalam daging ya kan, cabai dalam tahu. Ini namanya makar. Untuk itulah pada zaman kita jangan terlalu percaya dengan seseorang, selidiki dulu. Betul tidak ingin membela, memperjuangkan kaum muslimin. Boleh jadi dia hanya semacam makar. Dan sekarang zamannya zaman makar. Kelihatan dia baik, kelihatan dia membela kepentingan, ternyata ada niat-niat yang jahat. Kemudian yang ketujuh, ini jadi bahasan kita, persahabatan terjadi karena hubban lillah, karena faktor cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini yang kita bahas secara khusus. Persahabatan ini hal yang sangat tinggi dalam Islam. Karena persahabatan tidak hanya berlaku di dunia. Persahabatan berlaku sampai hari kiamat. Kita nanti hari kiamat dikumpulkan dengan sahabat-sahabat kita. Suatu ketika salah seorang sahabat datang pada Nabi SAW, "Ya Rasul, kalau saya ingat tentang kematian kita, kalau engkau mati, engkau akan masuk surga, dan surgamu surga Firdaus. Seandainya saya mati, saya masuk surga, surga saya beda, kita nggak ketemu ya Rasul." Kemudian keluarlah sabda Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kita dikumpulkan hari kiamat dengan siapa sahabat kita? Kalau sahabatnya selebriti, kumpul nanti dengan selebriti. Nggak tahu tempatnya di mana. Iya. Kumpul dengan orang-orang soleh, pada hari kiamat dikumpulkan lagi. Kumpulkan lagi. Mulai di alam barzah itu orang dikumpulkan lagi. Ketika nanti kita wafat meninggal dunia, kita di alam barzah akan minta ditemukan dengan keluarga kita. Kita akan minta dikumpulkan dengan sahabat-sahabat kita. Dan terus sampai hari kiamat dalam bab syafaat, dalam hadis yang panjang di Bukhari dan Muslim tentang bab syafaat, ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga bilang, "Ya Rabb, kami ingin tolong saudara-saudara kami yang dulu bersahabat di dunia." Allahu Akbar. Yang mereka masuk ke dalam api jahanam. Kata Allah, "Pergilah engkau ke jahanam. Pergilah kalian ke jahanam. Kalau ada di antara mereka punya iman sekalipun setitik biji darah, setitik iman, selamatkan mereka dari jahanam." Penghuni surga berbondong-bondong menuju pinggir jahanam. Cari sahabatnya, mana nih? Ya, kalau ada kenal, panggil. "Wih, Mas, orang Al-Ikhlas nih." Makanya ngaji jangan tidur, Mas. Umpamanya kan itu. Nah, ini gambaran jamaah sekalian, persahabatan itu kita bawa sampai hari kiamat. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Karena persahabatan kita itu sudah hilang. Persahabatan kaum muslimin sudah hilang. Kadang persahabatan kita kalah dengan anak-anak jalanan, pelaku maksiat, preman-preman. Preman-preman itu persahabatannya kuat. Ganggu satu geng. Bisa puluhan truk datang. Iya, ketika satu diganggu, itu preman. Kalau ada mereka kesusahan, mereka solidaritasnya tinggi, bantu. Kalau ada yang sakit, mereka gantian jaga di rumah sakit. Kita nggak sampai segitu, ya tidak. Persahabatan kita kadang kalau ada makanan saja, wih akur, gitu. Ahlus sunnah wal jamaah, lagi makan, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi begitu ada yang susah, melengos, pura-pura nggak tahu. Makanya kata bangsa Arab, as-sadiq waktu dayyik. Yang namanya sahabat tuh ketika sedang susah, itu dia sahabat. Jadi kalau kita banyak duit, orang datang ke rumah kita, itu belum tentu sahabat, itu sohibul gratisan, pengen gratisan, ya, ampi, ada makanan pasti ikut, gitu. Yang namanya sahabat ketika kita susah, sulit, datang nemuin kita. Ada apa Mas? Ada apa ya akhi? Apa yang bisa kita bantu nih? Gitu. Itu sahabat.
saya ada masalah ini, anak saya dirawat di rumah sakit, ya sudah, gitu. Nanti biaya kita patungan. Itu sahabat tuh, langsung, nggak usah diminta, langsung ngerti. Kelihatan mukanya, rombongan muka susah, gitu. Kelihatan ya lagi nggak punya duit, bantu. Itu sahabat. Hilang sekarang yang persahabatan hilang. Ya tidak. Kita hanya sahabat hanya pas momen-momen yang enak-enak saja. Jangan. Kuat. Bahkan persahabatan itu bisa mengalahkan hubungan keluarga. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang yang beliau cintai, Abu Bakar. Padahal ada keluarganya, ada Ali sepupunya, ada Abdullah bin Abbas sepupunya, ada Abbas pamannya, ada Hamzah pamannya. Ketika Nabi ditanya, orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga persahabatan mengalahkan hubungan keluarga. Ini yang hilang. Kita sering ketemu di masjid, di majelis taklim, persahabatan nggak nampak. Bahkan seringkali kita jahat dengan orang yang kita kenal itu. Nah, ini jangan. Ini makna persahabatan. Karena persahabatan kita bawa sampai hari kiamat. Nanti akan saya bacakan nas-nasnya. Bagaimana persahabatan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Mempunyai makom yang mulia dalam Islam. Nikmat kita kumpul di sini, di samping dapat ilmu, dapat persahabatan. Dan persahabatan jadi saksi kita. Nanti kita saling menyaksikan pada hari kiamat. Ya Rob, ini sahabat kami. Sama-sama ngaji, sama-sama berjamaah. Kalau toh mereka ditakdirkan masuk neraka jahanam, mungkin karena dorongan syahwat, terfitnah dengan fitnah dunia. Berat zaman sekarang pada zaman sekarang. Bahagia kita bisa duduk di masjid itu bahagia. Kumpul sama orang-orang soleh, baik. Bahagia. Paling tidak kalau apes-apesnya kita nanti pada hari kiamat ada yang bantuin. Ya kan? Ada yang nolong, ada yang berikan syafaat nanti. Kalau kita baca bab syafaat, tiap kita nanti pada yaumul kiamat punya jatah bisa memberikan syafaat. Tergantung kesolehan kita. Yang tentu yang kita minta adalah keluarga kita. Nanti setelah itu orang akan bela temannya pada yaumul kiamat. Ini dia. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Fat ayat 29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Sahabat. Allah abadikan suatu persahabatan antara Nabi dengan sahabatnya. Makanya Ahlussunnah sepakat nggak mungkin sahabat Nabi itu penjahat, nggak mungkin sahabat Nabi garong, nggak mungkin. Iya, tentu orang dekat dengan Nabi yang selevel dengan Nabi. Orang kalau jalan sama ustadz, orang ngiranya ustadz juga. Saya biasa ada jamaah yang biasa nganter saya, jenggotnya lebat. Kalau masuk masjid, sering kali pengurusnya kalau belum kenal tanya, ustadznya yang mana ya? Gitu. Karena jenggotnya banyakan dia. Gitu. Bukan saya pak, katanya. Saya cuma nganterin doang. Ini ustadznya. Kadang salah, gitu. Karena orang lihat potongan ya, nggak? Potongan meyakinkan, gitu. Nah ini fenomena, gambaran bahwasanya orang itu lihat sahabatnya. Kalau kita duduk jalan sama orang kaya, pasti orang kaya juga ini, gitu. Padahal kita kacungnya, gitu. Nah, maka memuliakan sahabat adalah bagian dari memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan cirinya adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas dengan kafir, sayang di antara mereka. Ini dia orang ciri sahabat Nabi. Adapun sekarang kita tidak mengikuti manhajnya sahabat. Sama kafir sayang, sama orang beriman agak galak gitu. Sama kafir, wih,
dijaga gerejanya. Wih, luar biasa. Silakan pakai fasilitas kami, ya, asal jangan masjid buat Natalan. Kadang kita zaman orang sama kafir manis, sama saudaranya, wih, ISIS nih, gara-gara jenggotan, stigma dibuat oleh kafir itu. Ketika saya ceramah di Bakri ditanya, Ustadz, ormasnya apa? ISIS, saya bilang. Yang benar nih, iya, ini susah itu susah. Iya, ribet banget. Udah orang ceramah aja, yang penting benar ceramahnya. Nah, ini fenomena jemaah sekalian, bahwa sahabat adalah orang yang tegas, bukan jahat, bukan tegas, punya prinsip. Jika kafir mengajak kita ke dalam agamanya, tolak. Jika kafir mengajak kita untuk merayakan agamanya, kita tolak. Ruhama'u bainahum, sayang dengan kita, sayang. Kalau saya tetangga masjid nih, bikin pengajian ramai kayak gini, saya bikinin air jahe. Bikinin, orang soleh nih. Saya bikin berapa sih, paling nggak sampai 1000 kan, bikinin air jahe. Wih, biar yang ngaji melek. Iya. Kalau tetangga masjid jauh sih, rumah saya Bekasi, ya kan. Kalau dekat ya kan, ada rezeki bakar-bakar ikan buat yang ngaji, ya kan. Biar kebuka otaknya. Ayat yang kedua, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang memfasilitasi tempat tinggal dan keimanan. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Ini ayat berkenaan dengan kaum Ansor. Surah Al-Hasr ayat 9. Orang-orang Ansor ketika muhajirin datang, mereka memfasilitasi apa saja yang mereka punya. Rumah dibelah jadi 2, harta dibagi 2 buat muhajirin yang datang. Saudara bukan, kenal bukan, gak ada hubungan sama sekali dengan hubungan kerabat dan seterusnya, karena iman. Lihat, Allah katakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Persahabatan. Tidak ada sampai hari kiamat persahabatan yang paling kokoh yang diabadikan oleh Al-Quran melainkan persahabatan muhajirin dan ansor. Sampai ada yang menawarkan istrinya, nih, kamu mau pilih yang mana, nanti saya ceraikan buat kamu. Tapi nggak jadi kenyataan, memang nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Dan muhajirin juga nggak mau yang second, gitu kan? Yang jadi masalah, jadi bahasan, bagaimana persahabatan yang kokoh. Kita kan persahabatan di mulut, nggak sampai dompet persahabatan kita. Sahabat lagi, teman kita lagi susah, kenapa mas? Ini lagi anak saya sakit dirawat, mau jual apa ya saya, gitu. Ya saya doain, paling doa kan, saya doain aja, biar cepat sembuh ya kan. Dompet nggak kenal sahabat dompet, padahal ada duit, gitu. Iya nggak? Kalau sahabat, nih mas sedikit mas ada, nggak banyak, lihat, 5 juta, nyender boleh tuh yang begitu. Nih, sahabat, iya hilang, jangan ketawa, iya nggak? Hilang tidak? Siapa yang nolong mereka kalau bukan sahabat sekarang? Nggak ada, persahabatan cuma di mulut doang, nggak sampai dompet, nggak ada secara sahabat. Makanya kalau kita baca sejarah sahabat mengharukan. Lihat Abu Bakar setia dengan Nabi SAW, persahabatan yang luar biasa. Lihat Umar dengan Rasul SAW dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin itu, betul persahabatan lahir batin itu. Nggak ada kita. Sahabatnya diganggu aja kita tengkurap gitu, tiarap gitu.
Lihat koruptor itu, lihat artis tuh. Begitu satu dipegang oleh polisi, oleh aparat, yang lain siap jadi jaminannya. Lihat solidaritasnya. Kita temannya ditangkap, wih langsung tiarap semuanya. Gitu. Iya, nggak ada solidaritas. Kalau mau tangkap kami semua. Wih, gitu. Setuju gak? Takut. Iya, persahabatan kita hilang. Ganggu satu, ganggu kita semua. Gitu. Itu solidaritas. Ini yang hilang. Kalah memang. Kita kalah dengan anak jalanan itu. Persahabatan itu. Kuat mereka. Kita diganggu, yang lain diem. Wah, ya sabar aja ya mas ya. Sabar ya akhi, sabar. Gitu. Ya sabar. Iya. Solidaritasnya nggak ada. Ada yang ganggu pulang ngaji, diganggu nih sama preman sono. Yang mana ini? Gitu. Samperin akhi. Wih, luar biasa. Baru ikhwan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Gagah punya izah, punya nyali. Rugi, hidup nggak punya nyali rugi. Punya nyali nggak punya nyali tetap mati kan? Gitu. Mending punya nyali sekalian, punya keberanian. Gitu. La haula wala quwata. Ngajinya boleh Quran Sunnah, nyali nggak ada, tipis gitu. Tipis ya gak? Kayak anti gores. Gitu. Tipis. Aduh, luar biasa. Nah, contoh. Perhatikan, ini persahabatan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Di hadis, perhatikan, saya bacakan diantaranya. Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perbuatan, barang siapa yang mendapati salah satunya saja, maka dia akan merasakan manisnya iman. Berarti iman ada manisnya. Maksiat juga ada manisnya. Bedanya kalau maksiat itu cepat hilang. Kalau iman sampai yaumul kiamah kita akan rasakan. Contoh orang yang haji. Orang yang haji luar biasa. Begitu datang lihat Ka'bah langsung nangis dia. Manisnya iman. Kita berdoa semoga yang belum berangkat haji Allah berangkatkan haji. Nikmat, manisnya iman. Bisa bersimpuh di Baitullah. Ramadan kemarin kita lapar tapi merasakan manisnya iman. Duduk kita di majelis ta'lim ini manisnya iman. Kita bawa nanti sampai lubang kubur kita. Bahagia kita. Duduk di sini bahagia. Walaupun cuma dapat aqua doang, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Gitu. Saya juga aqua juga. Kalau tempat lain sih dikasih kopi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau tempat lain saya dikasih kopi biasanya. Ya, pertama yang merasakan manisnya iman siapa saja? Ya. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Ini dia, Allah dan Rasul segalanya. Kita siap mati, berkorban apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Ini merasakan manisnya iman. Orang siap tinggalkan kerjaannya ketika kerjaannya itu haram demi Allah dan Rasulnya. Dia siap tinggalkan istrinya ketika istrinya kufur seperti Muhajirin itu, tinggalkan istrinya. Abu Bakar tinggalin istrinya masih kafir waktu itu. Kemudian istrinya nyusul ke Madinah dan beriman dan kembali lagi hubungan nikah mereka. Ditinggal Abu Bakar, istrinya masih kafir. Istri Abu Bakar beriman waktu di Madinah. Gitu. Berani. Keimanan. Yang kedua yang jadi bahasan kita ini dia. Termasuk manisnya iman, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai sahabatnya murni karena Allah. Ini manisnya iman. Bukan karena dunia, bukan karena suku,
bukan karena profesi, bukan karena Allah. Dia siap untuk bela sahabatnya, untuk bantu sahabatnya. Ini persahabatan, kokohkan, saling kenal kita, ya, saling kenal, saling sapa. Jadi persahabatan harusnya kita. Kemudian yang ketiga, yang merasakan manisnya iman, yaitu seorang tidak mau kembali kepada kekafiran, sekalipun dia harus dilempar ke dalam api. Dia tidak mau kembali murtad, kembali kafir, sekalipun dia dilempar ke dalam api. Ini merasakan manisnya iman. Berarti persahabatan itu merupakan bagian manisnya iman. Duduk dengan mereka, walaupun mereka punya orang-orang rendahan, orang-orang miskin, tapi duduk dengan sahabat yang soleh itu suatu kenikmatan. Gitu. Saya pribadi nggak terlalu bangga ketemu orang hebat, orang besar, orang kaya, nggak terasa di hati itu. Tapi begitu ketemu dengan teman-teman soleh, baik, kita duduk bersama dengan mereka, walaupun di tempat yang tidak layak, tapi ada suatu kenikmatan. Seperti kita hari ini kumpul, kita dari latar belakang yang berbeda, kita status sosial yang berbeda, tapi duduk di rumah Allah, ini merupakan manisnya iman. Nanti suatu saat kita berpisah, mungkin pindah daerah, atau mungkin di alam barzah, kita akan merasakan duduk-duduk kita di masjid ini akan kenangan baik dalam hidup kita. Kenangan baik. Alhamdulillah Allah temukan kita di masjid. Terasa nanti. Teman-teman yang pindah pulang kampung umpamanya, di kampungnya nggak merasakan majelis ilmu, merasa kehilangan, gelisah mereka. Nah, itu satu. Yang kedua, hadis terkenal sama dari Abu Hurairah, dari Anas ya, sekarang Abu Hurairah, tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Hafal ya, terkenal hadisnya ya. 7 golongan nanti di padang mahsyar dinaungi oleh Allah, yang tidak naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulan tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah. Dia ketemu, dia berpisah karena Allah juga. Ini dia. Ketemu di majelis taklim, ketemu di medan jihad, ketemu di kampus, kemudian berpisah. Sudah lulus, sudah selesai perangnya, berpisah. Ini akan merasakan nanti naungan pada yaumul kiamah. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti persahabatan bukan hal yang remeh. Persahabatan yang pokok. Ya. Jangan biarkan sahabat kita ini terzalimi. Jangan biarkan sahabat kita ini menderita. Hilang persahabatan. Ini dia, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada orang yang berjalan mengunjungi sahabatnya. Seorang yang berjalan mengunjungi sahabatnya. Jadi kalau orang berkunjung menemui sahabatnya, itu Allah utus malaikat. Dan malaikat mengatakan Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai sahabatnya. Allahu Akbar. Luar biasa persahabatan itu. Kita ingin hidup dengan sahabat kita, dan kita ingin mati dengan sahabat kita. Makanya Abu Bakar, Umar ingin mati, hidup dan mati bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ijabahkan. Kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar di sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persahabatan yang hakiki. Kita cemburu dengan mereka. Kita ingin persahabatan, betul-betul persahabatan. Nah, kemudian bahasan kita adalah
Apa hak-hak persahabatan itu? Apa hak persahabatan? Yang pertama, hak persahabatan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi persahabatan itu yang pertama haknya adalah hak persahabatan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau punya sahabat kita salah, kita punya sahabat keliru, kita berhak untuk menasihatinya. Dan sahabat kalau dinasihati tentu tidak boleh dia meremehkan nasihat sahabatnya. Kita salah umpamanya dalam beberapa aspek hidup kita, baik manhaj, baik akidah, baik muamalah, baik ibadah, ditegur oleh sahabat kita, maka ini merupakan bagian persahabatan. Nabi mengatakan unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolong saudara kamu yang zolim atau yang dizalimi. Menolong sahabat yang dizolimi ngerti kita. Tapi menolong sahabat yang zolim, gimana caranya ya Rasul? Kata Rasul, cegah kezolimannya, cegah maksiatnya. Mas, nggak boleh jalan sama cewek, gitu. Cuma makan Ustaz. Memang makan bareng sama juga. Nanti ada curhat bareng, boncengan bareng. Ini banyak di kantor, Pak. Di kantor tuh orang istirahat itu makan bareng tuh. Bini orang main bawa aja. Gitu. Iya. Saya sering tegur, Pak, kalau makan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu biasa kalau di kantor. Ya. Kadang perempuannya yang minta, bayarin dong, ayo ikut sini. Bini orang main bawa aja. Iya. Giliran makan sama emping takut, sama kikil takut, sama jeroan takut, apalagi sama santen takut. Tapi mau bini orang nggak takut. Gitu. Iya. Sama makanan takut, sama dosa nggak takut. Iya, banyak orang itu. Jangan pakai mecin ya, hati-hati dia. Bawa sebelahnya bini orang, bawa. Ini dia, ngasih tahu nggak boleh Pak, dosa. Itu namanya sahabat, nasihati bagus. Nggak boleh Mas, ini haram. Banyak transaksi bohong di dunia kantor, di mana-mana bohong. Ya, nilep. Orang kita kalau nilep, luar biasa, canggih, gitu. Iya kan? Jadi kalau gandain duit, ya, gitu. Apa namanya sekarang? Siapa yang gandain duit? Kanjeng Dimas ya. Sebenarnya biasa. Kalau bahasa lainnya di markup, gitu. Orang kita kan bisa beli 10.000 bilang 100.000. Anggaran bisa, tukang sulap semua. Indonesia tukang sulap semua memang. Iya. BLBI kan ratusan triliun hilang, tukang sulap. Sama Mas Dimas. Cuman dia terang-terangan. Kalau pejabat kan diem-diem, tukang sulap juga. Jadi kalau tukang sulap, Indonesia tukang sulap. Gitu. Iya. Duit BLBI hilang, duit Senturi hilang, iya gak? Iya, tukang sulap Pak. Gitu. Banyak tukang sulap. Di Senayan tuh banyak tuh. Gitu. Tukang sulap gitu ya. Iya, duit BLBI sampai sekarang. Tahu gak kasus BLBI? Gitu. Iya, fiktif semua. Sampai sekarang hilang, ketutup semua. Luar biasa. Semua bilang Indonesia harus udah maju sebenarnya. Kalau malingnya itu nggak ada, malingnya naudzubillah min dzalik. Mengerikan. Ya, makanya kalau dakwah di atas belak-belakan aja. Terserah mau dipakai lagi nggak terserah. Sikat aja udah. Nggak usah takut. Ya, apes-apesnya nggak dikasih amplop. Ya. Iya. Saya ceramah di Pusdiklat tuh, Depkumham. Saya bilang Pak Menteri, Pak, saya belak-belakan boleh ya Pak? Boleh Ustaz. Gitu, sikat aja gitu. Iya, nggak dipakai lagi nggak masalah ya kan?
Iya, apes-apesnya kita jualan seblak ya kan. Iya. Jualan cimol nggak apa-apa gitu. Jadi memang sudah menggurita kejahatan ini. Karena diam kita. Ya, sebagai sahabat nasihati sahabatnya. Kesian. Mumpung ada kesempatan, kalau udah mati nyesal nanti. Ya. Coba kalau kita umpamanya salah makan obat. Ya. Salah makan obat. Obat sakit kepala yang diminum obat sakit perut. Diabetes. Pusing nih. Minum diabetes nih. Kita tahu, lu makan dah, biarin. Begitu udah ditelan, Mas, itu obat sakit perut. Kan dia marah, lu tahu diem aja. Ya tidak. Nah, agama juga gitu. Jadi mohon maaf kalau ada teman kita nasihatin kita, itu bukan berarti dia cerewet, dia sayang sama kita. Makasih ya Mas dinasihati, gitu. Harusnya begitu. Ya, nggak boleh Pak makan tangan kiri, haram. Kadang nggak sengaja kita makan tangan kiri, makan bakwan, cabenya tangan kiri, iya nggak? Gitu. Minum obat, obatnya tangan kiri. Makan apa namanya? Makan nasi, minumnya tangan kiri. Banyak budaya makan tangan kiri. Padahal itu haram. Nah, dinasihati. Dan yang dinasihati jangan marah. So tahu lu, memang surga punya lu. Ngambek gitu kan. Nah, ini tidak, ini nasihat. Yang kedua, hak persahabatan yaitu ta'awun. Tolong menolong. Alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Jadi kalau teman kita kesusahan, bantu, tolong. Dan ini juga hilang, tolong menolong, bantu. Dia ingin cari pesantren buat anaknya, cari rumah yang bagus. Apa yang bisa kita bantu? Bantu saudara kita, bantu, sumbangsikan tenaga kita, pikiran kita buat saudara-saudara kita. Bantu. Nggak bisa bantu harta, bantu tenaga. Nggak bisa bantu tenaga, bantu pikiran. Sahabat kita punya jiwa sosial. Kayak kemarin ada korban bencana di Garut, orang pada bantu. Ini namanya persahabatan. Yang dekat dengan kita bantu. Makanya sunnah dalam memberikan bantuan kepada yang terdekat terlebih dahulu. Itu yang kedua. Jadi ta'awun alal birri wat taqwa. Yang ketiga, hak persahabatan yaitu difa. Pembelaan terhadap sahabat kita. Jadi kalau sahabat kita umpamanya ada yang ganggu, difa, bela, kehormatannya. Jangan diam aja. Gitu. Difa, bela. Apapun bela dulu. Ya, dalam dunia hukum ada asas praduga tak bersalah. Gitu. Jadi jangan kita ini sama sekali nggak ada pembelaan terhadap saudara kita. Misalnya sahabat kita dituduh, ya, dituduh yang tidak baik, kita bela, enggak, saya tahu dia baik. Gitu. Ada kasus di Tanjung Priok itu, anak 18 tahun, dia hafal Quran, 18 tahun. Tiba-tiba RT-nya didatangi oleh aparat. Aparat mau menciduk anak itu. Anak terindikasi biasa ISIS atau yang lainnya. RT-nya bagus, saya tahu, saya jaminannya. Nggak jadi. Luar biasa. Itu namanya diva. Bela, nggak jadi. Karena kadang terputus, yang di lapangan nggak tahu, instruksinya tangkap nih, yang nangkap tuh kadang nggak salah, nggak tahu dia, kok di instruksi tangkap. Kasus Siono itu hilang beritanya, Jessica terus dibulak-balik gitu, kopinya itu lebay aja. Iya, dia kan kriminal biasa, pejabat bukan. Apaan itu? Kafir, karena dia kafir itu.
bolak-balik, Siono hilang, iya gak? Jessica udah mau habis ceritanya, ada pengganda duit. Ini kerjaannya media. Siono hilang. Sama kayak misteri bom itu, bom apa namanya, Tamrin, hilang. Siapa ya? Gitu. Au alap. Gitu. Iya, hilang itu. Makan. Misteri. Emang banyak tukang sulap di Indonesia. Sulap, simsalabim. Gitu. Nah, kembali bahasan kita. Jadi diva, bela, azas praduga bersalah. Kenapa ditangkap? Kalau mau tangkap kami semua. Gitu. Waktu saya ngajar yang cepak-cepak itu, kalau kita ditangkap, ente mau bantuin nggak? Siap, Ustaz. Gitu. Mantep nih, iya kan? Bener ya. Kalau kita ditangkap, bela, bukan besuk ya, bukan besuk, nah besuk doang. Ya kan? Cuma besuk lagi. Bela ya, gitu. Cepak-cepak nih. Siap, Ustaz. Ya. Telepon kita aja. Gitu. Nah, itu baru bagus. Nah, ini kita ada diva. Ya. Banyak kaum muslimin dicemoohkan, direndahin di masyarakat, dituduh ini. Enggak, Pak, dia orang baik, Pak. Emang salah orang pakai jenggot? Gitu. Jenggot orang baik kok. Nabi pakai jenggot. Kenapa dicurigai? Kayak di kantor-kantor. Teman kita pasang jenggot dipanggil. Belain. Dulu waktu jilbab dilarang itu, mana telepon bosnya? Gitu. Mana teleponnya? Saya telepon mana? Gitu. Kenapa dilarang orang pakai jilbab? Samperin. Ntar saya samperin bosnya. Gitu. Mau kita bakar nih perusahaan. Gitu. Takut juga tuh kafir ya kan? Gitu. Jadi kalau kaum muslimin diva bela saudaranya, nggak ada yang kurang aja dengan kaum muslimin. Kita 200 juta kaum muslimin di Indonesia, nggak punya wibawa. Kasihan, lihat kafir, begitu dizolimi di negeri ini, internasional teriak, PBB teriak, bisa begitu. Kita diam semua. Terlalu polos bangsa ini, kaum muslimin. Gitu, diam gitu. Nggak ada nyari atau gimana, saya juga nggak habis pikir. Persaudaraannya hilang, persahabatan tuh hilang. Nah, ini contoh jamaah sekalian, ada diva pembelaan. Ini kawan kami, Pak, kenapa ditangkap? Apa salahnya? Ini sahabat kami, kenapa dia dicurigai? Kenapa dia diintimidasi? Begitu. Ada teman-teman geran pakai jenggot dipanggil, gitu. Padahal peraturan perusahaan nggak ada, sentimen bosnya, gitu. Harusnya sebagai teman maju. Demikian juga di perusahaan, buruh demo, cuma minta naik gaji 100.000, 200.000. Memang mereka merasa gajinya nggak cukup. Saya tanya, untuk level manajer itu biasanya yang dibela buruh atau perusahaan? Kalau level manajer bela perusahaan. Saya bilang, mana pengorbanan kalian buat bangsa kalian sendiri? Harusnya kalian gabung dengan saudara kalian sendiri. Gitu. Tapi biasanya bela kepada pihak manajemen. Umumnya begitu deh manajer. Jadi memang rasa rasa kebersamaan tuh hilang gara-gara cuma jabatan. Itu banyak, Pak. Pejabat-pejabat tuh ketika berhadapan dengan pengusaha bela pengusaha. Nggak ada ceritanya bela buruh. Hilang. Gitu. Nilai persahabatan hilang. Gitu. Bela. Gitu. Saya pernah ceramah tuh di Kuningan, buka puasa, sebuah instansi swasta. Sampai komisarisnya hadir, besar di ruangan itu. Begitu saya keluar dari lift, disambut oleh sekretaris. Wih, sekretaris nyambut Ustadz.
bikin migrain aja. Pak Ustadz, nanti ceramah yang lucu-lucu ya? Ya, disetel-setel. Dalam hati gue sikat sekalian ntar. Ya. Pas ceramah, begitu supervisor ke bawah, itu dekil-dekil pribumi nih, gitu, iya kan? Romusa, biasa Romusa, gitu. Begitu supervisor ke atas, sipit, gitu. Saya ceramah. 12 pihak saya nasihati, karyawan harus jujur, nggak boleh korupsi, nggak boleh. Bos juga harus sayang. Kalau emang maju perusahaan naikin gaji karyawan. Allahu Akbar. Gaji aja lo Allahu Akbar. Lo, ya bos ya, dia bilang naikin nih gajinya. Tepuk tangan itu. Iya, kapan lagi kita bisa bela bangsa sendiri? Banyak perusahaan-perusahaan maju, tapi nggak pelit mereka. Sayang buat mensejahterakan karyawannya sendiri. Hitung-hitung kafir-kafir itu. Naikin bos, saya bilang, naikin. Gitu. Merah, satu-satu keluar itu. Gitu. Masa bodoh. Kampung-kampung kita, ya kan? Anak Jakarta, berantem deh. Ya. Orang berantem nih pulang nih kan. Iya. Jadi apa namanya? Diva. Ya. Kita ini jahat. Saudara kita datang apa namanya? Ke rumah sakit, nggak ada kamar. Kenapa? Orang susah. Naik bajai. Gitu. Maka kalau ke rumah sakit jangan naik bajai. Ya. Iya, pinjam tetangga mobil yang bagus. Itu naik Grab car lah. Gitu. Iya. Wah, naik bajai pasti nggak bayar nih, nggak ada kamar pak. Gitu. Tapi giliran kafir ada kamar. Nggak fair kita dengan saudara kita. Nggak fair, nggak ada pembelaannya. Saya ceramah di anak-anak kedokteran itu di UI. Besok kalau kalian jadi dokter, lihat orang. Kalau yang datang fukoro masakin, kalau bisa bantu gratisin aja. Gitu. Kalau kafir yang datang kayak mahalin boleh tuh. Iya. Sian. Nggak ada yang bela kaum muslimin. Sekarang nggak ada. Orang bela punya kepentingan. Kesian bangsa ini. Lihat buruh demo cuma pengen naik gaji, kesian. Mana teman-teman yang kaya yang jadi pejabat, bela dong. Nggak ada. Maka kita kalau bisa bela saudara kita, bela. Gitu. Makanya anak-anak yang mau kawin datang saya, Ustadz mau kawin nih, mana? Lah saya yang bawa. KUA, nih, kawin. 50.000. 50.000. Karena pernah saya ancam, macam-macam saya bakar nih KUA nih. Ancam doang. Jadi sampai anak-anak itu kalau mau kawin, muridnya Ustadz nih, ya udah 80.000 dah. Iya, 80.000. Kan kalau orang kan sampai jutaan ya pak kan ngurus nikah kan. Aslinya itu dulu 30.000 aslinya, gitu. Sekarang udah berubah peraturannya. Nikah di KUA gratis, kalau dipanggil dapat biaya sekian, gitu. Kalau dulu 30.000 standar nikah. Nggak ada apa namanya biaya ini biaya itu, nggak ada. 30.000 kan nggak ada 30.000 ya kak? Iya, saya dulu 50.000. Berapa? Terserah Ustadz deh gue komsin gitu 50.000 gitu. Semua ngikutin tuh anak-anak tuh gitu. Payah salapi nih 50.000 katanya. Nah ini gambaran jamaah sekalian, diva, bela. Yang bisa kita bela kaum muslimin. Dimanapun juga, gitu. Kapanpun juga bela kehormatan kaum muslimin, gitu. Yang keempat, ya, hak seorang muslim yaitu menutup aibnya, menjaga aibnya. Jangan hianati persahabatan itu. Perhatikan.
Ini banyak terjadi, kita bersahabat tapi di belakang kita diomongin. Pak, kenal lamanya? Oh ya, saya kenal dekat sahabat saya. Emang dia tuh kalau ngaji tidur dia. Gitu. Ya, diomongin sahabatnya. Iya. Kelihatan doang gagah dia. 10 menit aja tidur dia. Emang tuh orang tuh emang luar biasa gitu. Tapi kalau ngomongin bola nggak tidur dia gitu. Nah, jadi kalau kita bersahabat jangan buka aib saudara kita. Tutup gitu. Kelihatan doang keren dia itu rental tuh mobilnya tuh. Nah, ini jangan, tutup ya. Kelemahan saudara kita, aibnya tutup. Ini penting ya. Kadang kita nggak sadar suka bongkar-bongkar aib sahabat kita. Nggak boleh, hianat. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang menutup aib saudara seiman, maka Allah akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Yang kelima, hak persahabatan yaitu saling mengunjungi. Tazawur, saling mengunjungi, saling menziarahi. Yang sahabat saling mengunjungi. Datang, kunjungin Rasul ke tempat Abu Bakar dan seterusnya. Rasul itu orangnya apa ya? Asik, ya, enak orangnya. Ya Rasul, main ke tempat saya dong. Datang ke rumah Itban bin Malik. Saya nggak bisa lagi karena dia buta. Ya Rasul datang ke rumah saya dong. Datang. Rasul main. Datang nggak harus ceramah. Undang makan. Ya, ngundang untuk kita punya rumah, ngundang Ustadz, datang dong saya beli rumah baru nih. Datang, boleh. Karena supaya dapat keberkahan dikunjungi orang yang baik. Gitu. Boleh. Bapak punya rumah baru umpamanya, undang yuk. Nanti datang, tolong dong sholat 2 rakaat di rumah saya. Gitu. Sebagaimana Nabi diundang untuk sholat 2 rakaat. Kisahnya panjang di rumah Itban bin Malik itu. Cuma apa? Cuma minta Rasul sholat di rumahnya itu. Boleh. Ya. Dan merupakan hak persahabatan saling mengunjungi. Terakhir, yang keenam, di antara hak persahabatan yaitu saling mendoakan. Saling mendoakan. Kirim salam ya buat sahabat saya. Ya. Dari saya. Kalau jawabnya apa Pak? Kalau kirim salam? Hah? Pak, dapat salam Pak dari temannya. Jawabannya apa? Alaihi salam. Bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam orang kedua. Gitu. Alaihi salam. Bagaimana? Aisyah dapat salam dari Jibril. Kata Nabi, ya Aisyah, Jibril kirim salam kepadamu. Jawab alaihi salam. Maka Aisyah menjawab alaihi salam. Ya kalau ada bilang teman kita, Pak kenal teman ini gak si fulan? Oh iya teman satu kampus saya dulu tuh. Dapat salam Pak, alaihi salam. Gitu. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi kalau kita punya sahabat udah nggak ada, doakan. Kita di masjid nih, mungkin satu-satu jamaah udah nggak ada, doakan. Berapa majelis saya itu kalau datang ada pengurus yang nyediain kopi, nyediain snack, qadar Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngajar di Honda motor. Apa nih? AHM ya. Astra Honda Motor di daerah Cibitung. Itu biasa itu, masih muda, belum 30 umurnya, tapi dia perhatian. Ustadz datang, bikinin kopi, snack. Kalau sini kagak, di sini kagak deh, jujur deh, enggak di sini. Sini enggak di sini. Iya kak. Panitia nelpon, datang ya Ustadz ya, datang ya, gitu. Nelponnya iya, tapi gituannya kagak. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi qadar Allah pulang kerja kecelakaan, gitu. Masih muda, anaknya kecil, kesian. Jadi kalau kita datang ada kenangannya. Saya doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Kenangan. Doakan. Jadi kalau kita punya sahabat udah meninggal, kita ingat doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi
wa'fu anhu, dan seterusnya. Ini persahabatan kita akan bawa sampai hari kiamat. Udah nggak ada. Di Kemayoran juga gitu. Ada pengajian, itu yang nemenin saya RW 70 umurnya. Gitu. Sekarang udah nggak ada. Jadi kalau saya datang nunggu di perpustakaan sendirian. Yang sebelumnya nemenin, ya kan, ajak ngobrol, ngasih snack gitu, udah nggak ada. Snack lah. Kalau di sono diantar jemput. Kalau sini suruh datang sendiri. Ya. Tahanan aja dijemput, ya kan. Saya Ustadz nggak dijemput. Jadi sisihkan doa kita buat sahabat kita. Kita di sini sebuah persahabatan. Tolong jaga. Yang muda hormati yang tua sayang sama yang muda. Jangan sampai ada kesenjangan, permusuhan. Wala taj'al fi qulubina gillan. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami sikap benci dengan saudara kita seiman. Kita nggak menghendaki itu. Kita ingin senang, ya. Yang muda duduk di masjid, yang tua jadi contoh, senang kita kumpul. Dan saya juga punya majelis di Matraman, bubar, pada meninggal. Iya. 80, 70, orang-orang tua semua, gitu. Jadi kenangan. Semangat orang-orang tua itu semangat mau ngaji. Tahu Matraman kan yang daerah Tawuran tuh, apa namanya, yang sama Berlan itu, mau ngaji. Daerah narkobanya kuat memang daerah sana itu. Ya, Bismillah kita ingin mewarnai sana. Pengajian, masuk gang, masjid, musola waktu itu. Kenangan. Dan itu sebuah persahabatan. Dan nanti pada yaumul kiamah kita saling menyaksikan. Nggak rugi kita duduk di sini. Nggak akan rugi. Gitu. Maka kalau di masjid jangan berpikir pengen pulang, jangan, manfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau bertanya sampai sini. Ya. Waalaikumsalam. Apa? Sahabat yang sangat kita cintai, terus banyak lagi gimana? Tinggalkan sahabat yang sangat kita cintai itu bagaimana? Sahabat kita. Yeah. Sahabat tentu yang paling kita cintai, yang paling soleh, yang paling baik, yang berikan manfaat buat akhirat kita. Gitu. Itu yang paling utama. Yang bisa membawa maslahat bagi kita, yang alim, ke bawah nanti. Bisa ngajarin kita baca Quran, bisa ngajarin kita sunnah, akidah, tauhid. Itu dia. Itu datangi, kunjungi, dekat dengan dia. Itu sahabat. Tuh. Terus gitu. Baru nanti sahabat yang paling tidak bisa bermanfaat buat dunia kita. Gitu. Yang paling utama yang agama kita. Jangan sahabat cari pilih-pilih yang kaya, yang punya jabatan, jangan. Yang utama yang baik, yang soleh, gitu. Ya perhatikan, jangan kita ini materialisme. Cari sahabat yang kaya, yang beken, yang punya mobil bagus, jangan berharap. Yang di mana-mana kalau ada kesusahan yang bantu siapa? Yang kita anggap remeh. Kita pindahan, mana ada sahabat yang kaya bantu, yang melarat yang bantu kita. Iya kan? Iya. Makanya itu sahabat. Jadi jangan terlalu memilih-milih sahabat nih yang kaya, yang punya kedudukan. Jangan suka kegeeran. Datang sahabatnya orang kaya, jangan. Jadi di mana-mana yang reaktif, cepat, itu orang-orang di bawah.
Makanya Allah tegur Nabi SAW ketika terlalu ingin mendapatkan perhatian dari orang kaya. Abdullah bin Umi Maktum yang miskin datang pada Nabi ingin dapat hidayah, Nabi melengos. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Abdullah bin Umi Maktum orang rakyat jelata, buta lagi. Nabi dakwain pembesar Quraisy, Nabi tetap mendahulukan pembesar Quraisy, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ini yang nolong kita nih. Kalau ada apa-apa gitu, yang bantu kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita apa nih? Mengamankan klub sepak bola, padahal belum tentu klub itu golongan muslim. Oh, jangan bangga-banggain sepak bola mah. Kita apa sih, member apa? Klub bola. Bola main aja, nggak usah terlalu fanatik-fanatikan, ya kan? Olahraga biasa aja gitu. Dan kita nggak maju-maju bolanya ya kan, gitu. Nyari kaki sebelah sini nggak. Memang orang kita itu memang secara karakter susah, kerjasama susah. Ya, kata para pakar, orang Indonesia itu kalau sendiri pintar dia. Makanya kayak bulu tangkis perorangan juara-juara dunia bisa, gitu. Tapi kalau beregu nggak bisa. Karakternya kerjasama nggak bisa, pasti ribut. Makanya banyak para pakar, para ahli di luar negeri itu sukses, pintar, berhasil. Begitu di Indonesia kumpul bareng ribut dia. Nggak tahu tuh bawaannya begitu memang. Nah, jadi kalau bola boleh saja, tapi jangan berlebihan. Gadang-begadang nonton bola ya kan. Saya pernah dengar penjelasan bahwasanya sebelum kiamat terjadi seluruh kaum muslimin akan dimatikan oleh Allah. Iya, benarnya hadis sahih. Sebelum hari kiamat Allah hembuskan air, angin. Yang kaum muslimin yang beriman tuh mati semua. Karena yang merasakan hari kiamat tuh iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu orang kafir. Orang mukmin enggak akan merasakan tentang gunung-gunung itu berhamburan, bumi terbelah, langit itu idza samsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Apabila matahari digulung, itu bintang-bintang jatuh. Idza samaa'un syaqqat, langit pecah. Itu orang mukmin enggak akan ada pada waktu itu, kafir. Sebelum kejadian Allah hembuskan angin, orang mukmin semuanya meninggal dunia. Allah sayang. Jadi merasakan huru-hara hari kiamat, kafir. Orang beriman sudah Allah wafatkan. Allah sayang sama orang beriman. Sayang, Allah nggak zalim. Ya, kalau di dunia saja kita merasakan nikmat Allah, nanti di jannah Allah akan tampak sayangnya. Silakan lihat kitab Riyadhus Shalihin bab roja. Bahwa Allah sayang dengan hamba-hambanya. Tempatnya orang mukmin di neraka sudah digantikan oleh orang-orang kafir. Makanya nggak boleh putus asa dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ceramah agama nangis terus nggak benar. Iya, ayat-ayat neraka itu sebenarnya buat si kafir. Depan Ahok itu bacain ayat neraka itu. Gitu. Iya. Bacain. Depan orang mukmin bacain ayat surga, jangan dibalik. Depan orang mukmin dibikin ayat neraka, nangis. Jadi orang lemah. Jannah itu Allah sediakan buat orang-orang mukmin. Allah nggak zalim. Gitu. Kafir itu, neraka lu. Hok. Jangan yang muslim yang serem-serem gitu. Makanya saya suka ceramah, Ustadz, bahas tentang dahsyatnya neraka, nggak boleh, harus adil.
Kalau mau 2, indahnya surga dan neraka. Gitu. Ustadz bahas tentang azab kubur, jangan. Bahas juga tentang nikmat kubur. Gitu. Ulama selalu begitu. Ya, karena orang mukmin itu lebih berhak dikasihkan kabar gembira. Orang kafir itu diberikan rasa takut. Gitu. Terjadi pemilihan gubernur Jakarta. Ini kan orang Ciledug, ya kan? Ngapain ke Jakarta? Ya, pilkada. Aduh, yang nentuin pilkada itu, pemenangnya itu di mana-mana 3. Pertama cukong, kedua IT, tim IT yang rubah angka-angka. Yang ketiga media bikin pencitraan itu, gitu. Mau jadi gubernur gampang, masuk comberan aja, gitu. Asal ada wartawan yang lihat, gitu. Masuk gorong-gorong dah ya kak, gitu. Kita masuk gorong-gorong kadang nggak ada yang nyorot ya kak, ya. Padahal kita lebih parah ya kak, bener-beneran bukan, aduh gitu. Jadi IT, kadang orang cuma ya nungguin tahun dirubah oleh IT. Amerika saja sudah mulai mau meninggalkan sistem pemilu karena sudah diindikasikan setiap pilpres itu curang, gitu, curang. Gak ada jujur, gak ada judi yang jujur, gak ada, gitu. Judi pasti curang, gitu. Saya punya sahabat, tapi dia sering tidak menepati janji. Saat ada janji dengan saya, seperti janji mau datang ke kajian, apakah saya harus tinggalkan jauhi dia karena sifat ingkar janji? Persahabatan itu dinasihati, gitu. Jangan berharap semua sahabat kita baik. Yang paling bagus kita bimbing. Gitu. Bagaimana sikap saya terhadap teman kerja yang telah melakukan penggelapan uang perusahaan? Nah ini banyak, ya, baik negeri maupun swasta. Tegur, nasihati. Saya pribadi kalau kasus-kasus hukum laporin polisi supaya nama baik kaum muslimin, nama baik jamaah itu nggak tercoreng, gitu. Kadang kita ini terlalu polos, maafin aja, akhirnya korban lain banyak. Teman bawa duit orang kabur, laporin, penjarain, supaya kejahatan itu terhenti. Kita polos, banyak makan duit haji, gitu. Bahkan ada ketua masjid pengajian saya dulu di Cakung bubar, bawa kabur duit masjid 70 juta, gitu. Mending buat apa? Buat kawin lagi. Kurang ajar. Iya. Padahal kita kumpulin duit buat bikin di tingkat musolanya waktu itu. Dia dibawa kabur, kurang ajar. Akhirnya kita pengajian dibubarin. Gara-gara itu kasus. Nah, makanya kalau kasus-kasus hukum mendingan laporin polisi saja. Ya, kita nggak melindungi. Nabi mengatakan kalau seandainya Fatimah anak Muhammad sarokot motong lakotok tuh ya dah, saya potong tangannya, gas. Jangan suka nutup-nutupi kalau itu suatu kejahatan. Laporin. Jadi korbannya banyak. Pura-pura ada bisnis, ketipu 10 juta, 100 juta, ada mafia seperti itu. Karena teman-teman pengajian tuh polos-polos, udah dia maafin saja. Akhirnya semua korbannya jadi banyak. Saya jadi korbannya juga, gitu. Banyak ustadz jadi korbannya juga. Ya. Jadi hukum tetap hukuman. Persahabatan itu tidak menghalangi untuk penegakan hukum. Di masa Nabi, walaupun Nabi mencintai sahabat-sahabatnya, kalau salah tetap dihukum sesuai dengan kadar kejahatannya. Ketika datang ya Rasul, saya minum khamar, pukul dia. Ada yang pukul pelepah kurma, pakai sendal, pakai kain,
40 kali pukulan. Selesai, ada yang caci maki, Nabi larang, sudah dihukum, nggak boleh caci maki. Jangan kamu bantu syaitan menghinakan saudara kamu. Udah dihukum dia. Gitu. Nah, ini contoh. Hukuman tetap hukuman. Persahabatan tidak bisa menutupi suatu kejahatan. Jangan, nggak boleh. Sahabat kita maling, ya, laporkan. Ya, jadi jangan kita gara-gara persahabatan kita ikut melindungi suatu kejahatan. Ini yang sekarang terjadi. Sama kayak politisi kita akhirnya. Tutup-tutupin. Lo bongkar, gua bongkar. Gitu. Saling menyandra. Ya, penting ya. Walaupun dia ikhwan, ustadz sekalipun kalau maling laporin. Iya, banyak ustadz jadi nggak bagus citranya. Makan duit haji banyak pak. Banyak. Jadi orang ketipu, umat ketipu, kesian. Laporin buat pelajaran dia. Buat tokoh agama jangan main-main dengan memanfaatkan ketokohannya itu. Kesian. Ya. Udah store duit 300 juta, umroh yang plus, umroh kagak jadi, duit hilang. Gitu. Ada. Gitu. Ustadz ngelaporin tuh, saya bilang. Jadi jangan menjadikan citra negatif terhadap para dai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.